Udah terlihat belum ya? Sudah, Oh, udah alhamdulillah. ya. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman ya. Kita mulai saja. Jadi Anda menamakannya media hari ini adalah pedang umat Islam ya teman-teman. Kalau dulu itu di zamannya Rasul, para sahabat, pedang ini menjadi senjatanya umat Islam ya. Kemudian di Perang Dunia Kedua itu senjata api. Di Perang Dunia Pertama itu dokumen ya senjatanya. Kemudian di hari ini zaman now ya, zaman kiwari, senjata umat Islam sebetulnya adalah media teman-teman ya. Kita ketahui bersama beberapa sejarah membuktikan bahwasanya media ini berpengaruh besar pada perubahan tatanan dunia ya, kait politik, budaya dan lain sebagainya. Nah, apa yang harus kita lakukan teman-teman terkait media ini? Karena seperti tadi dikatakan oleh Yasmin, hari ini adalah eranya digital. Maka sudah seharusnya umat Islam, para penggerak dakwah itu melek terkait media. Teman-teman. Semua mulai concern ke media. Tapi sebelum ke situ kita akan sama-sama kembalikan, kita bahas dulu terkait dakwah teman-teman ya. Dimana kita tahu dalam surat Al-Baqarah ayat kedua itu tentang terkait penciptaan manusia. Lalu dalil kewajiban berdakwah teman-teman ada di Quran surat ke-6 ayat 125. Jadi sebetulnya setiap muslim itu memiliki kewajiban yang sama terkait dakwah teman-teman ya. Jadi setiap kita teman-teman ya, dengan tentunya dengan segala potensinya kita masing-masing ya, sesuai dengan kadar kita dan kapasitas kita masing-masing, sesuai dengan ranah kita masing-masing. Kalau teman-teman mungkin hari ini mahasiswa, maka teman-teman bisa berdakwah, menyampaikan kebaikan itu di tataran teman-teman ya, teman-teman mahasiswa. Kalau guru kepada muridnya seperti itu. Kemudian yang bekerja pada karyawan lainnya dan lain sebagainya. Jadi kita berdakwah satu sama lain sesuai dengan potensi yang kita miliki dan kadar keilmuan yang kita miliki. Seperti itu, teman-teman. Kata dakwah itu berasal dari kata bahasa Arab, teman-teman ya, yang artinya adalah mengajak. Mengajak kemana? Mengajak kepada kebaikan. Seperti itu. Nah, bagaimana skala prioritas seorang muslim terkait dakwah ini gitu ya, di dalam kehidupan? Tadi sudah disampaikan bahwasanya dakwah itu wajib, teman-teman ya. Hanya saja tadi terkait posisi kita, kemudian potensi kita ada di mana, maka kita disitulah kita berdakwah seperti itu. Jadi sudah jelas tadi sesuai dengan firman Allah ya yang ada di surat ke-6 ayat 125. Lalu kemudian juga ketika kita merujuk kepada dalil terkait penciptaan manusia yang ada di surat Al-Baqarah ayat ke-30, ini menjadi dasar dan dalil bagaimana tujuan dari penciptaan seorang manusia atau tujuan penciptaan manusia seperti itu. Jadi Allah tuh menciptakan manusia itu tidak sekedar nyiptain, tapi memiliki tujuan-tujuan tertentu yang perlu kita pahami dengan baik-baiknya. Gitu. Jadi kita tuh harus paham teman-teman ada visi misi kita di dunia ini seperti itu.
Yang di ayat ke-30 yang artinya bahwasanya teman-teman sering mendengar wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah al-ayah ya. Ayat ke-30. Nah, teman-teman nanti boleh dibuka. Di dalam buku Ilmu Pendidikan Islam yang ditulis oleh Bukhari Umar, bahwasanya tujuan penciptaan manusia hanya dua sebetulnya, yaitu yang pertama adalah sebagai khalifah fil ard, dan yang kedua adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah jelas tujuan kita hanya dua. Dari dua ini tentunya akan bertransformasi menjadi beberapa cabang ya. Namun tetap ketika kita berada di kehidupan, hal utama yang perlu kita tanamkan yaitu tadi tujuan kita hidup di dunia yaitu beribadah dan menjadi khalifah kita. Jadi segala aktivitas apapun yang ada di kehidupan kita sebisa mungkin dan wajib bernilai ibadah, teman-teman ya. Makanya di dalam Islam itu sangat komplit, paket komplit, komprehensif, integral. Jadi segala apapun pasti ada doanya. Kalaupun tidak, kita harus mengawali segala sesuatunya itu dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita niatkan, ketika kita berdoa di dalam suatu aktivitas kita, insya Allah aktivitas-aktivitas tersebut akan bernilai ibadah. Wairu mahdoh ya. Itu ibadah-ibadah yang di luar dari ibadah wajib seperti itu. Nah, termasuk di dalamnya adalah dakwah tadi ya. Dakwah itu merupakan ibadah. Sesuai dengan firman Allah juga teman-teman ya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi manusia itu menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada yang mungkar. Jadi sudah jelas bahwasanya dakwah ini adalah menjadi hal yang wajib bagi kita sebagai seorang muslim, teman-teman. Seperti itu. Lalu terkait tahapan dakwah. Ini diambil dari bukunya perangkat-perangkat tarbiyah karya Imam Hasan Al-Banna. Yang pertama tentu kita berdakwah itu yaitu untuk diri kita pribadi, teman-teman. Jadi sebetulnya sebelum kita mendakwahi orang, kita juga perlu memperbaiki diri kita, mengajak diri kita kepada hal-hal yang baik, hal-hal kebaikan, membawa kita agar senantiasa bagaimana caranya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah kita mendakwahi diri, makanya kita belajar, kita mengaji ya. Kemudian kita mentoring, halaqah, apapun itu tujuannya adalah bagaimana kita mengajak diri kita kepada kebaikan. Dalam artian kita berdakwah untuk diri kita. Jangan sampai kita berada pada jalan yang salah gitu. Karena potensi manusia itu ada dua ya. Potensi manusia itu potensi beriman dan bertakwa dan potensi untuk fujur atau berbuat dosa, teman-teman ya. Nah, jadi sebetulnya manusia itu bukan kadang ya, ada potensi untuk melakukan perbuatan yang takwa dan ada potensi juga untuk melakukan perbuatan
dosa seperti itu atau fujur hawa takwaha ya seperti itu. Jadi jangan heran ketika di antara kita termasuk saya ada posisi di mana kita merasakan keimanan itu fluktuatif ya, kadang di bawah, kadang di atas, kadang di tengah. Tapi sebisa mungkin keimanan, ketakwaan kita itu berada di posisi tengah ke atas ya, sampai ke bawah. Maka tadi perlunya kita mendakwahi diri kita pribadi. Itu tadi dengan cara kita mengikuti halakoh-halakoh, pengajian, kuliah gitu ya, belajar gitu dalam rangka tadi agar agar kita tidak terjerumus kepada fujur atau perbuatan dosa. Lalu tingkat selanjutnya adalah keluarga, teman-teman. Keluarga di sini maksudnya sebetulnya adalah keluarga, misalkan anak, istri anak, anak seperti itu. Karena kalau keluarga misalkan ayah anak, ibu anak, adik itu sebetulnya tanggung jawab dari orang tua kita. Terkhusus adalah ayah dan ibu seperti itu. Nah, kalau keluarga di sini sebenarnya keluarga kita gitu ya. Kalau yang sudah bersuami atau yang beristri gitu. Nah, itu menjadi tanggung jawab anak kepada anak-anak itu tanggung jawab anak gitu. Di anak juga tanggung jawab anak karena menjadi imam seperti itu. Teman-teman juga nanti seperti itu ya. Jadi sekarang kita sama-sama perbaiki pribadi-pribadi kita dan mudah-mudahan ketika kita senantiasa memperbaiki pribadi-pribadi kita, maka Allah pun akan mempertemukan kita dengan pribadi-pribadi yang senantiasa memperbaiki diri, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika di keluarga sudah selesai, maka kita juga masyarakat ya. Tentunya ketika setiap keluarga sudah memahami terkait bagaimana syumulnya Islam, bagaimana indahnya Islam, maka dari keluarga-keluarga tersebut akan membentuk suatu masyarakat ya, suatu masyarakat yang Islami. Nah, itu dari masyarakat-masyarakat maka akan membentuk bangsa yang Islami juga. Semuanya memahami terkait bagaimana Islam, maka akan terbentuk yang namanya Persatuan Islam, teman-teman. Ustaziatul alam atau guru peradaban seperti itu. Nah, itulah tahapan dakwah yang perlu kita pahami. Lalu kenapa sih kita harus berdakwah? Sebenarnya tadi udah ada ya di penjelasan pertama. Ini yang tadi sudah Ana jelaskan terkait surat Al-Baqarah ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi teman-teman, sebetulnya para malaikat itu sudah tahu bahwasanya manusia ini adalah tadi ya, orang, bukan semua sih, sebagian ya, akan melakukan pengerusakan di bumi atau di dunia. Sampai istilahnya malaikat itu protes. Kenapa engkau akan menciptakan seorang makhluk yang akan merusak bumi? Kata Allah, sungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Seperti itu. Karena Nabi Adam itu manusia itu merupakan penciptaan Allah yang paling sempurna di muka bumi. Malaikat mungkin tidak ada unsur fujur tadi ya. Jadi malaikat itu begitu aja terus gitu, takwa, beribadah pada Allah terus, nggak ada hawa nafsu, nggak ada maksiat. Tapi kalau kita ada hawa nafsu, ada
fujur tadi, tetapi kita dibekali dengan akal. Sehingga waktu itu Allah ngetes malaikat terkait nama-nama benda yang ada di langit, di bumi. Malaikat tidak mengetahui. Tetapi ketika mempertanyakan ke Nabi Adam menyebutkan semuanya. Artinya Allah lebih mengetahui gitu ya terkait kenapa Allah itu menciptakan manusia seperti itu. Kenapa Allah menitipkan amanah sebagai khalifah itu kepada manusia gitu, karena manusia tadi diberikan potensi, yaitu potensi akal yang akan bagaimana nanti mengelola bumi ini untuk kehidupan manusia itu sendiri. Lalu kita ketahui teman-teman namanya manusia ya. Nabi Adam saja tergoda ketika berada di surga. Apalagi di era kekinian. Gitu ya. Kita sudah lihat sendiri kondisi bumi hari ini seperti apa teman-teman. Apakah baik-baik saja ataukah biasa-biasa aja atau masih lestari aja bagus gitu. Gimana teman-teman, menurut teman-teman kondisi alam dunia hari ini seperti apa? Cek, cek. Mangga Kang Mahia ditanggapi. Ya Kang kalau Mahia, melihat ada siapa aja? Siva, Mahia, Nisa. Gimana sih kondisi dunia atau bumi hari ini? Apakah sudah dikelola dengan baik gitu oleh manusia? Untuk manusia juga? Kacau sih Kang kelihatannya. Kacau ya, alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Innalillah ya. Betul sekali, Allah pun sudah menuliskan di dalam firman-Nya ya. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi di dalam Al-Quran pun sekitar 1400 tahun yang lalu Allah sudah menjelaskan gitu. Kerusakan di darat dan di laut itu disebabkan oleh tangan manusia-manusia ya. Tentunya bukan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kalau mereka yang beriman dan bertakwa tidak akan mungkin melakukan kerusakan apalagi secara sengaja gitu ya. Melakukan keburukan-keburukan di alam dunia seperti itu. Kan tetapi namanya setan, iblis, jin itu tidak pernah ridho karena eh, ketika di surga sana ya, ketika setan itu disuruh bersujud pada Nabi Adam itu tidak mau, sombong, angkuh karena dia merasa lebih baik dan berjanji bahwasanya setan itu akan senantiasa menggoda manusia agar dia punya teman tuh di neraka teman-teman ya, punya teman di neraka. Sehingga dengan cara apapun setan itu akan membisiki manusia untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, termasuk diantaranya adalah merusak tatanan kehidupan. Nah, maka dari itu perlunya kita berdakwah teman-teman ya. Ini menjadi dasar bagaimana kita bergerak. Karena sekarang sudah motifnya sudah banyak sekali ya. Kerusakan itu bukan hanya terkait alam saja, terkait perpolitikan, budaya, ekonomi sekarang sudah luar biasa. Jadi sebetulnya
bagaimana alam dunia dan segala isinya diciptakan itu adalah semata untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi teman-teman, yang berhak menempati bumi dan memanfaatkan segala isi dan potensi bumi itu adalah orang-orang beriman dan bertakwa. Kenapa? Karena jelas yang punya bumi, yang punya dunia, langit, dan galaksi, dan segala isinya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Allah yang menciptakan. Karena kita beriman, kita punya hak, diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengelola, untuk memanfaatkan. Karena tadi tujuan penciptaan manusia adalah sebagai khalifah gitu. Dan orang-orang yang kafir tidak mau beriman, itu sebetulnya mereka harusnya malu ya. Kalau punya urat malu, mereka harusnya malu. Kalau mereka sadar, harusnya mereka malu. Mereka numpang di bumi Allah. Mereka numpang di buminya Tuhannya orang-orang beriman dan bertakwa seperti itu. Nah, dari sinilah menjadi landasan bagaimana orang-orang beriman dan bertakwa itu berdakwah, termasuk teladan terbaik kita Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul berdakwah selama kurang lebih 23 tahun bagi dua di Mekah dan di Madinah. Rasul berdakwah dengan sangat luar biasa. Untuk apa? Salah satunya adalah untuk memakmurkan kehidupan di bumi, teman-teman. Ya. Luar biasanya Rasul Muhammad SAW. Dengan dasar ini pula para sahabat, lalu kemudian para khalifah, itu melakukan berbagai upaya untuk bagaimana caranya alam, dunia, dan segala isinya itu dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kehidupan manusia. Maka ada saat di mana zaman kekhalifahan, siapa ya kalau teman-teman tahu, yang sampai serigala pun tidak mau memburu binatang buruannya seperti itu. Karena tercukupi makanannya seperti itu. Ada yang tahu khalifah siapa itu ya? Umar bin Abdul Aziz atau siapa ya? Nah, itu sampai seperti itunya. Saking luar biasanya Islam gitu ya. Kalau orang-orang yang beriman dan bertakwa itu mengelola, memimpin suatu peradaban, maka insya Allah dunia dan segala isinya akan makmur semakmur-makmurnya teman-teman ya. Contohnya tadi ya, serigala yang biasa memburu buruannya itu sudah tidak lagi. Tapi ketika khalifah tersebut sudah meninggal, wafat, serigala-serigala dan binatang buas itu mulai memburu lagi. Bahkan ada cerita itu, kenapa sekarang serigala-serigala itu mulai memburu lagi gitu. Bisa jadi khalifah itu meninggal gitu atau wafat sampai ketahuan gitu ya. Sampai ketahuan kenapa binatang-binatang yang buas itu memburu lagi, disebabkan oleh khalifah yang adil itu sudah tidak ada seperti itu. Nah, harapannya kita semuanya di sini teman-teman ya sama-sama belajar bagaimana kita menjadi seutuhnya manusia. Seutuhnya manusia adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa, teman-teman ya. Seperti itu. Itulah yang menjadi landasan dasar bagaimana kita harus berdakwah, teman-teman. Dan Ana sempat mendengar ceramahnya Ustadz Abdul Samad ya beberapa pekan yang lalu kalau nggak salah. Jadi tidak hanya kita amal ma'ruf, berbuat kebaikan, tapi kita juga perlu mencegah kemungkaran, teman-teman ya. Wajib. Kenapa wajib? Karena
ketika kita diam, ketika ada kemungkaran di sekitar kita, maka dosanya pun kena kepada kita, teman-teman ya. Termasuk ketika banyaknya kemaksiatan gitu ya, kemungkaran, Allah akan menurunkan azab, maka azab itu pun akan menimpa orang yang beriman juga seperti itu. Maka perlu berdakwah kayak gitu. Tidak berdakwah kena, gitu. Berdakwah juga kena, mendingan kita berdakwah gitu ya. Dan kita mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran gitu ya. Sudah jelas pahalanya insya Allah seperti itu. Nah itulah teman-teman ya, terkait kenapa kita harus berdakwah dan kewajiban kita untuk berdakwah. Kemudian bagaimana tahapan dakwah dan skala prioritas terkait dakwah itu dalam kehidupan kita ya. Jadi dakwah itu menjadi wajib karena dakwah itu mengajak kepada kebaikan ya. Jadi bukan misalkan prioritasnya hanya sekadar saja gitu. Itu bahaya teman-teman ya, karena setiap waktu kita pasti harus mengajak kepada kebaikan ya, termasuk kepada diri kita. Kalau kita hanya misalkan sedikit aja gitu ya mendakwahi diri kita, maka potensi fujur tadi akan menguasai hati kita, kalbu kita untuk bisa melakukan hal-hal yang fujur seperti itu. Naudzubillah min dzalik ya. Maka tadi prioritas doa itu adalah wajib itu bagi kita seperti itu. Nah itu teman-teman terkait itu dulu, barangkali ada yang ditanyakan sebelum kita lanjai lagi. Ini terkait ini ya, dakwah, prioritas dakwah, tahapan dakwah. Kalau nggak ada lanjut ya. Kalau ada yang bertanya di tengah boleh. Oh iya, boleh. Boleh, Mai. Ya, yang masalah tahapan dakwah itu Kang, saya menanya. Iya, iya. Itu kalau tahapan dari dakwah ke diri sendiri itu sampai mana ya Kang? Tahapan diri sendiri. Iya. Oke. Terima kasih, Mai. Jadi bagaimana kita mendakwahi diri kita sendiri itu sampai akhir hayat seperti itu. Ya, kenapa tadi kan dikatakan bahwasanya dakwah itu kan mengajak kepada kebaikan. Nah, kita sebagai orang yang beriman sebisa mungkin kita mengajak diri kita untuk senantiasa berada pada potensi takwa kita. Karena potensi manusia itu ada dua ya. Potensi takwa dan potensi fujur. Potensi fujur itu potensi untuk berbuat maksiat, berbuat dosa, mungkar, dan lain sebagainya. Sedangkan potensi takwa itu potensi agar kita melakukan hal-hal yang baik. Nah, karena setan itu senantiasa menggoda kita every time, everywhere, dan dimanapun berada gitu, maka kita harus senantiasa mengajak diri kita kepada sifat takwa kita, gitu, potensi takwa kita. Dengan cara apa? Salah satunya kita mengaji gitu ya, ngaji dimanapun itu gitu ya, ngaji tentang Islam, halakoh, mentoring, kuliah juga termasuk, dan lain sebagainya gitu. Itu sampai akhir hayat kita teman-teman, karena setan pun menggoda kita sampai sebelum nyawa itu keluar dari dalam jasad kita seperti itu. Maka perlunya kita mendakwahi diri kita dari buayan sampai liang lahat seperti itu. Itu Mai. Ya Kang, terima kasih Kang. Oke, sama-sama. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, selanjutnya teman-teman ya, how to make extraordinary content for dakwah. Teman-teman, di era digital kali ini tentunya tadi dikatakan oleh Nisa ya,
dunia ini sudah kacau ya. Sudah diarahkan oleh mereka-mereka yang hari ini menguasai media, teman-teman ya. Kita tahu hari ini ya. Hari ini dunia itu lebih nyaman, lebih asik yaitu di dunia yang maya ya. Kalau di dunia yang nyata itu kayaknya gimana gitu ya. Jadi mereka itu yang hari ini khususnya di Indonesia itu sekitar menurut data itu 170 juta jiwa orang Indonesia itu aktif bermedsos gitu ya. Artinya lebih aktif untuk keluyuran di dunia maya seperti itu teman-teman ya. Nah, ini menjadi tantangan ya. Tantangan buat kita semuanya. Kita tahu hari ini aplikasi-aplikasi sudah sangat luar biasa ya. Alhamdulillah, televisi dulu menjadi momok yang mengerikan kan buat dunia dakwah. Tapi alhamdulillah, sebagian dari kita sudah bisa lah mengantisipasi TV televisi ya, kecuali orang-orang yang mereka masih belum paham ya terkait media ya, tujuan media dan pengaruhnya bagi kita dan keluarga kita gitu. Nah, itu juga perlu kita pahamkan tuh ya terkait hal itu, karena konten-konten di televisi itu ya sedikit banget yang agak benernya gitu ya, kebanyakan kurang benar gitu. Nah, itulah menjadi hal yang tantangan gitu. Sekarang ditambah lagi oleh YouTube, aplikasi apa IG, TikTok, Snack, dan lain sebagainya yang sangat luar biasa ya. Kalau teman-teman buka YouTube, tentu teman-teman tidak aneh dengan iklan snack ya, yang Alhamdulillah ya, yang ada cewek goyang-goyang gak jelas gitu ya. Itu perasaan gitu, setiap buka YouTube tuh iklannya itu gitu. Itu kan luar biasa itu teman-teman ya, bisa jadi doktrin yang secara tidak langsung untuk kita semuanya. Nah, bagaimana gitu kita membuat sesuatu yang luar biasa gitu ya. Konten yang biasa di luar biasa untuk dakwah teman-teman ya. Tentunya Anda di sini membagi ke dalam 3 tahapan teman-teman. Pertama kita perlu analisis dulu. Seperti tadi ya, di Indonesia, khususnya kita di Indonesia dulu. Atau kita kerucutkan lagi nanti Jawa Barat, Karawang, Unsika, kita analisis mereka-mereka yang hari ini misalkan di Unsika itu rata-rata mereka menggunakan apa aplikasinya gitu ya, medsosnya apa gitu, karena mereka sukanya nonton apa gitu. Nah, kita analisis, kemudian berpikir di luar nalar ya, nalar. Berupaya berpikir visioner, tidak jumud ya, out of the box teman-teman ya. Artinya yang dulu kita pahami bahwasanya berdakwah itu ya kita ceramah gitu ya di depan banyak orang gitu, di masjid gitu. Nah, sekarang sudah mulai berbeda teman-teman ya. Sekarang orang-orang sudah terstigma, tentu ini oleh media juga gitu ya, perbuatan dari media, di mana orang-orang yang ceramah gitu ya, dipandang sebagai suatu kekolotan gitu ya teman-teman, sesuatu yang kolot gitu ya, norak gitu, apaan sih ceramah gitu ya, apaan sih kayak gitu, gak jelas gitu, mendingan main game aja, ML, FF, apalagi gitu ya, itulah pokoknya PUBG dan lain sebagainya. Nah, kita sudah mulai berpikir, mulai
mengupayakan potensi akal kita yang sangat luar biasa ya. Bagaimana caranya agar dakwah ini bisa diterima gitu ya. Dengan kemasan-kemasan yang lebih baik gitu ya. Tidak monoton, tidak jumud kayak gitu. Kita buat sekreatif mungkin. Tentunya tadi sebelum kita ke situ tentu kita harus analisis dulu teman-teman ya. Analisis bisa analisis SWOT gitu ya. Atau apapun itu kita analisis dulu terkait bagaimana nih objek dakwah kita seperti itu. Lalu yang ketiga tentu kita learning by doing ya. Belajar dan melakukan. Belajar untuk bagaimana tadi melakukan dakwah yang sekreatif mungkin, seefektif mungkin sambil melakukannya atau sambil action seperti itu teman-teman. Nah, itu tahapannya teman-teman. Ada 3 tahapan yang perlu kita lakukan. Analisis, think of the box, out of the box ya ini tuh ya, bukan think of the box, out of the box. Lalu learning by doing seperti itu. Nah, ini analisis pengguna media internet tahun 2021 menurut kompas.com tadi 170 juta jiwa Indonesia itu aktif di medsos teman-teman ya. Atau secara keseluruhan atau secara umum itu sekitar 200 juta jiwa lebih sedikit orang-orang Indonesia itu sudah paham terkait internet ya, sudah memiliki akses internet, sudah memiliki gadget, smartphone, PC dan lain sebagainya. Dari total penduduk 274 jiwa, artinya sudah hampir 70% lebih orang-orang Indonesia itu melek terkait teknologi. Ini ada sisi positif dan negatifnya teman-teman ya. Sisi positifnya informasi-informasi yang baik mudah tersampaikan ke seluruh penjuru negeri. Sisi negatifnya informasi-informasi yang negatif pun akan mudah tersebar ke seluruh pelosok-pelosok, khususnya di Indonesia seperti itu. Nah, dari ke 170% itu 170 juta itu dibagi lagi teman-teman ya. Yang bermedsos sekitar 3%-an lebih, yang hanya nonton streaming itu sekitar 2% lebih. Lalu baca berita itu berapa ya? 1% lebih. Musik juga sama, podcast sedikit ya. Ya, dunia mereka tuh sudah dunia maya semua gitu ya. Lebih banyak mereka berkumpul di dunia maya gitu ya. Apalagi ditambah dengan COVID-19, makin gencar lah ya. Makin gencar orang-orang untuk bermaya gitu ya, berdunia maya. Mereka senang kumpul berdunia maya, bahkan main game juga. Main barengnya di dunia maya seperti itu. Sangat luar biasa teman-teman. Ini menjadi tantangan buat kita ya, challenge buat kita semuanya. Gitu. Lalu solusinya seperti apa teman-teman? Jadikan gadget kita, media kita sebagai senjata dakwah. Atau dalam istilah gadget kita, HP kita, media kita yang kita miliki sebagai AK-47-nya dakwah Islam seperti itu. Katakan di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 34 yang artinya dan saudaraku Harun dia lebih fasih lidahnya daripadaku, maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantu untuk membenarkan perkataanku. Sungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakan. Nah, Nabi Musa pun teman-teman orang yang sebetulnya sudah dipercaya sama Allah Subhanahu wa taala sebagai utusannya harus mengutus Harun, meminta Allah agar
mengutus Harun juga sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Padahal Nabi Musa udah diutus sebelumnya. Kenapa seperti itu? Jadi waktu itu kisahnya Nabi Musa itu pernah membunuh uh, seseorang gitu. Khawatirnya masyarakat itu tidak percaya terkait alasan Nabi Musa ini karena ketidaksengajaannya. Maka Nabi Musa ini meminta Allah untuk mengutus Harun juga untuk membawa atau mengajak atau membersamai Nabi Musa seperti itu. Untuk menjadi utusan Allah juga teman-teman ya. Kenapa? Padahal Nabi Musa pun sudah diutus gitu ya. Nah dari sini teman-teman bisa kita ambil hikmahnya bahwasanya jadi ternyata Nabi Harun itu fasih dalam berbahasa, khususnya bahasa yang ada di masyarakat waktu itu ya, pas kisahnya tadi Nabi Musa yang membunuh tadi. Artinya lidah Nabi Harun itu lebih hebat, lebih fasih yang akan mempengaruhi masyarakat tersebut gitu, sehingga akan mempercayai terkait Nabi Musa seperti itu. Artinya seperti itu teman-teman ya. Kata Rasul juga, zamanku adalah milikku dan zaman kalian adalah milik kalian. Kalian boleh berijtihad terkait metode bagaimana menyampaikan dakwah itu yang efektif dan efisien. Termasuk diantaranya tadi ya, Nabi Harun diutus itu karena Nabi Musa paham terkait efektivitas Nabi Harun kalau berbicara gitu ya. Karena beliau fasih akan mengena kepada masyarakat seperti itu. Nah, di sini kita analogikan sebagai media sosial hari ini atau era digital hari ini. Hari ini masyarakat seperti kita ketahui tadi bahwasanya sekitar kalau di Indonesia sekitar 70% itu sudah melek terkait internet, sudah memiliki gadget ya. Bahkan sampai 200 juta jiwa itu sudah paham terkait internet dan senang berdunia maya seperti itu. Maka media internet ini perlu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya karena orang-orang lebih suka berkumpul di dunia maya gitu ya, di HP-nya, di PC-nya, tabletnya gitu ya. Maka sudah sebaiknya kita memanfaatkan hal itu. Kalau kita misalkan mengadakan seminar terkait dakwah gitu ya, tentu secara konvensional kita akan sedikit gitu yang mendengar, yang melihatnya. Akan tetapi hari ini teman-teman, kalau kita meng-share, membuat konten dakwah yang extraordinary ya, yang luar biasa, yang covernya luar biasa, yang kontennya menarik gitu, itu akan dilihat oleh seluruh dunia teman-teman ya, dan langsung masuk ke dalam rumahnya gitu ya. Karena handphone, gadget mereka itu ada di dalam rumah mereka. Dakwah kita sudah langsung masuk tanpa harus mengetuk pintu, tanpa harus kita membuat seminar gitu yang besar gitu ya. Yang penting bagaimana kita melakukan tadi, membuat konten-konten yang extraordinary, konten yang luar biasa untuk dakwah yang menarik ya. Tentunya yang out of the box tapi tetap dalam syariat Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena di media ini akan lebih efektif. Tadi disampaikan, mereka gadget itu dibawa ke rumah, bahkan maaf ya sampai di tempat makan, sampai ke dapur, sampai aktivitas apapun itu dibawa-bawa terus itu. Ya, ketika konten kita itu menarik ya, luar biasa,
maka akan masuk tuh ke rumah-rumah gitu ya. Ke rumah-rumah. Kalau di Indonesia mungkin ada yang bermedsos itu sekitar 170 juta jiwa gitu ya. Itu sebetulnya kalau kita pahami, kita kaji, kita pelajari, akan lebih luar biasa efeknya ya. Akan lebih luar biasa efeknya, tinggal bagaimana kita menggunakan potensi akal kita yang sebetulnya sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan luar biasa hebatnya gitu ya. Tinggal kita menggali, kita mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Tentu dengan belajar dan terus belajar, teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan potensi akal kita yang sangat luar biasa ini untuk kemenangan dakwah kita. Oke, teman-teman. Itu terkait extraordinary ya. Bagaimana kita membuat konten-konten yang out of the box, luar biasa, simple tapi mengena, efektif dan efisien gitu ya. Agar masyarakat itu bisa tertarik, interesting terhadap konten kita, terhadap apa yang kita sampaikan, seperti itu. Itulah teman-teman ya terkait bagaimana membuat konten-konten, tahapannya itu ya. Untuk membuat kontennya teman-teman bisa mempelajari. Sekarang kan sudah ada IG ya, IG, YouTube, teman-teman bisa membuat video pendek. Karena hari ini orang-orang sukanya itu menonton video pendek, cuplikan ya. Kalau video panjang itu membosankan di YouTube. Makanya kita sering buat flyer gitu ya. Sebenarnya flyer itu tidak terlalu extraordinary ya. Kecuali desainnya itu menarik banget. Lebih ke video sebetulnya yang lebih luar biasa. Harapannya kita bisa belajar kayak membuat sinematik video ya dan lain sebagainya untuk konten-konten dakwah. Jadi nggak hanya berbentuk flyer, kalau bisa berbentuk video singkat, short cinematic video, misalkan terkait tidak diperbolehkannya merokok gitu. Cuma kita buat scan, video durasinya hanya 2 menit tapi isinya sangat luar biasa gitu ya. Videonya dipersiapkan, dibuat dengan semenarik mungkin gitu, sehingga membuat tertarik orang untuk melihat gitu. Dan lain sebagainya seperti itu teman-teman ya. Nah, dari sini ada yang ditanyakan teman-teman terkait tadi how to make extraordinary content, video atau apapun itu untuk dakwah.